dalam suasana normal. Global tidak dalam suasana normal. Krisis energi, krisis pangan, krisis keuangan sudah mulai melanda beberapa negara. Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Iya, modal. Sebetulnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Tepat pukul 9 waktu Indonesia Tengah, kembali kami hadirkan dialog Hai Bali Kengken. Dan pagi ini kita akan membahas terkait dengan manfaat Latsar Mill untuk menumbuhkan jiwa pemuda berkarakter dan cinta tanah air bersama narasumber Bapak Gede Praja Mahardika. Dan Anda juga bisa bergabung nantinya bersama kami pendengar di line telepon 24644 atau bisa mengirimkan WhatsApp-nya di 081139999790. Dan memang 500 orang ini beberapa waktu yang lalu mengikuti latihan dasar kemiliteran Latsar Mill komponen cadangan Komkat Matra Udara tahun ajaran 2023 di Kabupaten Bandung ya. Jadi para peserta Latsar Mill tersebut diikuti oleh berbagai kalangan masyarakat. Salah satunya ada dari Buleleng pendengar. Di antara 500 orang tersebut ada dari Buleleng dan kita akan berbincang bersamanya ya bersama Bapak Gede Praja Mahardika yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja pagi ini. Selamat pagi Pak Praja. Selamat pagi. Selamat pagi. Wah, ini kaget juga ini. Pak Praja mengikuti latihan dasar kemiliteran begitu. Karena yang kami ketahui yang beberapa kali berbincang bersama RRI, Pak Praja bekerja di salah satu instansi di Buleleng dan aktif di kegiatan sosial juga begitu, kegiatan bersihan tentunya. Nah, ini bagaimana ceritanya ini bisa mengikuti Latsar Mill ini ya Pak Praja? Tapi sebelum itu ini datangnya kapan nih berarti? Kami datangnya hari Minggu, setelah hari Minggu kemarin kami datang dari Bandung. Karena kalau Latsar Mill tahun ini itu difokuskan di Kodam masing-masing. Ada kalau di Udayana itu di Rindam di Tabanan. Kita di sana 3 bulan, terus pengukuhan di Situ Lembang di Batu Jajar 2 minggu. Wah, selamat sudah menyelesaikan pendidikan. Markasnya Tentara Langit lah kalau dibilang itu kan. Wow, ini dari sipil mengikuti ibaratnya dasar-dasar kemiliteran yang biasanya diikuti oleh tentara nasional begitu dan sekarang Pak Praja mengikuti hal tersebut. Wah, selamat ini sudah menyelesaikan pendidikannya. Tapi bagaimana Pak Praja bisa mengikuti Latsar Mill ini? Pertama kan karena memang cita-cita saya dari dulu memang ingin menjadi seorang prajurit begitu, tapi karena tidak nasibnya begitu, ya saya putuskan untuk kuliah. Terus kemarin dari teman-teman saya yang sudah jadi memberikan info dan dari Babinsa juga untuk mendaftar, karena komponen cadangan ini kan kalau di luar negeri itu wamil lah gitu, wajib militer. Tapi kalau kita masih bertahap lah pembentukannya, jadi bisa dikatakan komponen cadangan bagaimana kita memperkenalkan pertahanan kita. Bagaimana sih ketika negara ini dalam keadaan genting gitu, keadaan perang, masyarakatnya sudah siap begitu. Siap arti kata bagaimana cara memegang senjata yang baik, bagaimana survival yang baik begitu. Jadi tidak kewalahan jadinya begitu. Ketika komponen utama tidak bisa mengatasinya gitu. Baik, dasar-dasar militer sudah ada begitu ibaratnya ya. Karena memang kalau untuk mempertahankan negara bukan hanya tugas dari
aparat keamanan saja, Iya, tapi betul. sebenarnya masyarakat juga perlu Iya. begitu ya. Tapi kalau ini prosesnya melalui seleksi kah atau gimana Pak Ya, Praja? kita melalui seleksi sama seperti seleksinya itu sama seperti seleksi daftar tentara, ada administrasi, ada mental ideologi, ada fisiko, ada kesehatan seperti itu, ada jasmaninya seperti itu. Wah, banyak ya berarti ya. Ya, banyak. Dan Pak Praja melewati itu semua Ya, berarti. kita melewati itu semua dan kemarin itu yang mendaftar itu hampir 700 orang untuk Kodam 9, tapi yang dicari kuotanya kan 500 orang. Jadi kalau di Buleleng itu yang mendaftar itu hampir 120, tapi yang lolos hanya 44 orang. Oke. Gitu. Menyisihkan banyak orang juga. Ya, Ini berarti melalui seleksi dari umum atau ada tingkatan-tingkatannya atau gimana Pak Praja? semuanya dari umum. Jadi semua dari umum, ada dari pertama kan ini kan program Kementerian Pertahanan. Program Kementerian Pertahanan ini bersurat ke Mendagri, ke kementerian semuanya. Nah, Mendagri ini menginfokan ke masing-masing instansi SKPD yang ada di Kodam 9 dan sosialisasinya pun dilakukan oleh Kodim-Kodim gitu. Oke, dan Pak Praja siap untuk ikut serta. Ya. Berapa lama Pak Praja? Hampir ya kalau dihitung-hitung dari masa basis masa seleksi hampir 4,5 bulan lah. Wow. Kalau lama. pendidikannya kan 3 bulan, 3 bulan di Rindam, 2 minggu di Batu Jajar di Situ Lembang, ya, gitu. Wah, orang sipil ibaratnya ke markas singa. Gimana rasanya ini ya? Tahapannya seperti apa sih Pak Praja? Ya, kalau karena kita gambarannya nih. kalau saya sendiri paling tidak terlalu syok begitu karena kan dari kecil sudah tinggal di asrama ya. Oke. Cuma pertama kali begini loh ternyata pendidikan militer gitu. Ternyata menjadi seorang prajurit itu tidak mudah begitu. Ya. Ternyata banyak tekanan, banyak ininya. Wajar saja susah jadi prajurit begitu. Harus benar-benar fisik dan mentalnya harus dibina sekali begitu. Benar-benar digembleng ya. Ya. Dan pastinya siap untuk menjaga negara Ya, begitu ya. gitu. Tapi kalau kenapa tertarik sih Pak Praja? Ini kan ibaratnya sudah di zona nyamannya bekerja sudah di instansi nih begitu. Sudah berkeluarga, sudah begitu ibaratnya rela ibaratnya ikut latihan militer ini. Kalau buat saya sih setiap warga negara wajib bela negara dari hal-hal sederhana. Nah, karena ada program ini, ya sudah kita ikuti saja gitu. Artinya bagaimana sih membela negara ketika kita pakai pakaian loreng begitu. Intinya sih kalau kita bilang, kalau saya pribadi biar memakai pakaian loreng meskipun komponen cadangan kita tetap ada sumpah prajuritnya, ada Sabta Marga, ada 8 wajib TNI, tapi kita di cadangan begitu. Ketika komponen utama tidak bisa, baru komponen cadangan ini yang membackup, membantu begitu. Nah, Melapisi ketika beratnya. sudah selesai Latsarmil ini kembali lagi ke instansi kita masing-masing yang bekerja di bank, yang jadi guru, yang jadi di BUMN, tetap kembali lagi gitu. Karena undang-undangnya kan sudah ada begitu. Dan memang yang diajak Pak Praja juga dari berbagai kalangan masyarakat ibaratnya Ya. begitu ya. Dari BUMN, dari masyarakat sipil biasa, artinya dari petani ada juga gitu. Ya poin sederhananya kita bangun jejaring lah begitu. Ya. Itu. Dari berbagai lapisan Ya, masyarakat itu siap ikut membela ya, negara. Gitu. Baik, dan menjaga masyarakat juga begitu ya. Ya. Dan apa sih yang didapat di sana Pak Praja? Kalau kami dapatkan di sana itu adalah yang pertama bagaimana kita dibentuk karakter dan mental kita gitu. Ketika kita dalam keadaan dalam keadaan tertekan, kita harus bisa berpikir juga gitu. Karena di dalam latihan itu tidak hanya ada kita diajarkan taktik perang, tapi kita belajar juga
gitu. Belajar ada ujiannya begitu. Jadi di sana itu kita benar-benar diajarkan bagaimana kita disiplin mengatur waktu. Bayangkan dari kita biasanya yang disipil ini biasanya jam 6 baru bangun, kita di sana sudah jam 3 pagi kita harus sudah bangun, mandi, terus persiapan senam pagi sampai jam 5 ibadah, terus jam 5 ibadah, jam 6 kita makan, sampai jam 7 itu kadang-kadang jam 7 kurang itu kita harus ngambil senjata, terus jam 7 kita sudah apel. Apel pengecekan jam 8 sampai jam 11 itu pelajaran, ada pelajaran taktik, ada pelajaran bela negara, bagaimana kita dengan masyarakat, seperti itu. Itu selama 3 bulan kita jalanin gitu. Ya cukup melelahkan, tapi kalau dijalanin dengan ikhlas ya akan berlalu, karena pesan pelatih jangan grondol-grondol kalian di sini, jangan nanti hepatitis kalian katanya. Ya begitu pesan pelatih di sana gitu. Baik. Fisiknya digembleng. Ya, mentalnya juga begitu. Mental digembleng juga. Ibaratnya mempersiapkan diri apabila terjadi sesuatu yang Ya. tidak diinginkan, walaupun kita semua tidak Ya, menginginkan betul. hal tersebut begitu Ya. ya. Salah satu bentuk kecintaan terhadap tanah air. Ya betul. Wah, luar biasa ini. Apalagi disampaikan kan ini bergabung menjadi komponen cadangan ini adalah wujud bela negara untuk tanah air Indonesia. Ya. Ini sebenarnya ibaratnya berkelanjutan begitu ya, atau gimana? Ini berarti angkatan keberapa jadinya? Kalau tahun ini angkatan ketiga. Kita kan ada 3 matra. Ada matra laut, matra udara, matra darat. Nah, untuk angkatan ketiga dibuka 4 kodam. Ada Kodam Bukit Barisan, Kodam 9 Udayana, Kodam Kaswari, sama Kodam Hasanuddin. Itu. Kalau matra lautnya sudah jelas di Surabaya. Kalau matra udaranya sudah jelas di ini, di apa namanya, di Bandung sana, di Pusdik Kos AU-nya, Baret Jingga, Baret Jingganya. Kalau di laut di marinirnya. Kalau di laut itu ada wanitanya juga. Wanita cuma 50 orang kalau di laut. Oke. Gitu. Untuk yang sekarang? Dari angkatan pertama sampai angkatan ketiga memang ada wanitanya untuk matra lautnya. Oke. Gitu. Ini tapi perbandingannya lebih banyak prianya. Lebih banyak pria. Tapi ternyata wanita juga tangguh-tangguh ini Iya. berarti ya. Dan kalau kita lihat wanita itu lebih galak daripada prianya sebenarnya. Kalau di angkatan itu. Dia lebih galak dia itu daripada kita yang pria-pria. Kalau pria kan kita masih bisa lah saling bengkok-bengkok kan. Kalau wanita itu enggak bisa dia. Harus lurus-lurus saja dia gitu. Kalau bilang A langsung A Ya, begitu ya begitu. ibaratnya ya. Ya. Tapi dari segi kepelatihan sama tidak antara pria dan wanita kalau misalnya sana? Sama. Tidak dibedakan ibaratnya Tidak ya. dibedakan. Sama. Cuma satuannya aja yang beda. Satuan terpisahnya kan itu. Baik. Selanjutnya Pak Praja, setelah mengikuti Latsarmil, mungkin selanjutnya ini bagaimana, apa yang akan dilakukan begitu? Kalau kami di Buleleng kan kami dengan 44 orang, kebetulan 3 orang perwira. Perwiranya itu ada saya, ada Danton Febri sama Danton Rusdianto. Jadi ada beberapa bintara juga dan kawan-kawan tamtama. Kita menunggu arahan dari Bapak Dandim, tapi ada beberapa program ke depan itu kita mau fokuskan untuk penanaman pohon. Karena ke depan itu yang kita sadari tidak hanya perang menggunakan senjata, tetapi perang kita ke depan adalah perang krisis ekologi. Krisis pangan seperti itu. Krisis energi lah begitu. Jadi bagaimana kita memperkenalkan ke masyarakat untuk menghadapi krisis-krisis ini, apa yang harus kita lakukan. Nah, ini sejalan dengan program-program yang sering saya lakukan bersama teman-teman di Koperasi Pangan Bali Utara, penanaman pohon dengan teman-teman penggiat lingkungan untuk lingkungan begitu. Jadi membela negara itu tidak hanya dengan
menggunakan senjata, tetapi dengan kita tidak membuang sampah sembarangan, itu sudah bagian dari membela negara. Kita menanam pohon itu sudah bagian dari membela negara ini. Dari hal-hal kecil yang Ya. berdampak luar biasa ya Pak Gitu. Praja ya. Pak Praja, ini ada yang menanyakan juga di WhatsApp, kita flashback lagi terkait dengan seleksinya. Bagaimana katanya proses seleksinya Pak Praja sampai bisa lolos untuk mengikuti Latsarmil ini? Pertama kita ada seleksi administrasi. Administrasi? Administrasi itu dari nilai kita, ijazah, KTP, akte Ada kelahiran. minimal ijazah? Ijazahnya S1. Oke. Kalau ijazah S1 nanti dicocokkan dengan nilai fisiko. Kalau SMP itu nanti kepangkatannya dengan fisikonya dia. Pangkat tamtama, bintara itu tergantung dari fisikonya dia itu. Begitupun perwira gitu. Nah, setelah tes administrasi lanjut ke kesehatan. Kesehatan dalam, kesehatan luar begitu. Yang punya penyakit dalam itu sudah bisa dipastikan pulang begitu. Terus yang ketiga, setelah dinyatakan lulus kesehatan, JAS dan postur tubuh kita. Setelah itu baru MI, mental ideologi. Setelah mental ideologi baru psikotes ini. Bagaimana kita diberikan gambar, diberikan kolong-kolong hitung koran namanya. 1+1 itu bisa kita tidak tahu karena hitung koran ini kan paling terakhir keluarnya saat pikiran kita sudah lelah baru itu hitungannya. Jadi dia pakai sistemnya grafik. Kalau grafiknya naik turun ya udah bisa lolos bisa enggak. Setelah itu baru pantuhir. Jadi dipanggil gelombang-gelombangnya begitu. Ya seperti itu. Setelah semua dinyatakan lulus baru kita pendidikan selama 3 bulan. Oke, sama berarti seleksinya dengan mencari angkatan ya? Ya, memang hampir semua mencari angkatan memang gitu. Oke, tapi apabila yang mengikut serta ini mungkin belum bekerja atau mungkin dari lulusan SMA gitu, apakah ini juga akan bertugas di angkatan itu langsung diangkat atau gimana sih Pak Praja? Kalau yang ada kebetulan anak SMA dia namanya Gede Sukrade dia paling bungsu di angkatan kami di Kodam 9, dia paling bungsu. Kelas 2 SMA dia. Kelas 2 SMA? Ya, ikut Latsarmil. Nah, bagi umurnya yang masih, dia bisa ikut tes, tidak langsung diangkat. Oke. Tes lagi begitu, tes tentara lagi. Nah, mungkin karena dia sudah mengalami istilahnya sudah tahu 50% begitu, ya mungkin menjadi prioritas gitu. Begitu menjadi prioritas untuk ikut dalam seleksi. Kemarin kan pulang kita dari Bandung yang daftar caba itu langsung dipanggil ke Ajen untuk verifikasi administrasi. Karena ini sudah masuk verifikasi gitu. Oke. Berarti yang belum lulus SMA pun ada ikut serta begitu ya? Karena dari 17 sampai 35 batas umurnya. Oke, 17 tahun sampai 35 tahun. Ya. Oh iya, 17 itu kan ada yang belum lulus SMA juga ya? Ada. Wah, luar biasa. Ini pengalaman luar biasa ya pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Mungkin ada yang tertarik juga ini. Kalau ini mundur duluan ya kayaknya Pak Praja ya. Cukup yang di sini saja begitu. Tapi apa yang mungkin Pak Praja rasakan gitu manfaatnya dan mungkin bisa ditularkan juga pada anak-anak muda ya, generasi muda saat ini begitu, seperti apa Pak Praja? Manfaat dari Latsarmil ini mungkin kalau buat kami yang sudah berkeluarga ya begitu. Ataupun yang punya pacar begitu, karena kita komunikasi itu benar-benar dibatasin Mbak ini. Oke. Jadi komunikasi itu kadang-kadang cuma Sabtu Minggu kita dikasih. Kadang-kadang jam 7 malam itu HP dibagikan. Jam 10 sebelum apel malam itu HP sudah dikumpul. Oke. Kalau tidak ada pelanggaran. Kalau ada pelanggaran HP tidak dibagikan begitu. Pernah ada pelanggaran? Pasti ada yang namanya 500 orang begitu, ada saja yang pelanggaran. Satu yang pelanggaran semua kena. Ya, 1 bulan 2 bulan pertama itu sistemnya seperti itu. Tapi setelah 3 bulan itu enggak, siapa yang melanggar itu saja. Karena kan sudah terbentuk dia. Nah, kalau buat kami di sanalah kita mengukur kesetiaan
seorang pasangan gitu, untuk kuat nggak dia bertahan selama 3 bulan tidak Komunikasi berkomunikasi. ibaratnya ya. Yang itu yang pertama. Yang kedua, kita benar-benar bahwa sebuah pertemuan itu sangatlah penting begitu. Yang ketiga ya melatih disiplin kita, disiplin waktu, disiplin di dunia kerja, bahwa di dunia kerja itu tidak perlu orang pintar, tapi perlunya orang disiplin dan berkarakter begitu. Itu yang ketiga. Yang keempat, bahwa perintah itu adalah, tugas itu adalah sebuah perintah yang harus kita jalankan dengan penuh rasa bangga begitu. Karena kita diajarkan di sana satu komando gitu. Kalau sudah pimpinan bilang A ya kita A, nggak boleh lagi melebar B atau C gitu, nggak boleh gitu. Itu yang kami dapatkan. Oh, bagaimana kenapa TNI kuat sampai hari ini, karena loyalitasnya gitu. Jadi kepada pimpinannya bagaimana gitu. Baik. Itu sih. Wah, dulu minta izinnya sama keluarga gimana nih untuk ikut serta nih? Langsung diizinkan atau gimana Pak Kalau Praja? sama istri memang diizinkan, tapi dia ya agak-agak bagaimana begitu kan, karena saya sama istri baru habis melahirkan anak kedua, 1 minggu atau 2 minggu saya sudah tinggalkan untuk tes ini begitu. Oke. Dan selama 3 bulan saya tinggalkan gitu. 3 bulan saya minta izin waktu saat 3 bulanan anak saya kedua aja izin. Dan itu pun izinnya 1 hari, Mbak. Jadi sekarang saya minta izin pulang, acaranya besok, selesai acara saya sudah balik. Waduh. Dan itu pun ada yang awal, ada yang menemani begitu. Seketat itu walaupun ikut ibaratnya ini Latsarmil yang Ya. kan kita bukan tentaranya langsung begitu ibaratnya ya. Kita pendidikan begitu dari orang sipil begitu ibaratnya. Sampai izin pulang pun itu tetap dikawal. Ya, betul. Tetap dipantau. Memang begitu. Memang begitu aturannya ya. Aturan yang mengikatnya seperti itu kan begitu. Tapi syukurnya istri juga mengerti dan mengizinkan begitu ya. Ya, ini kan bagian dari sebuah proses. Jadi kita nggak dapatnya sertifikat, tapi ijazah kita dapatkan, bisa kita gunakan di mana-mana. Yang belum bekerja, yang ikut Latsarmil ini bisa daftar satpam, dan bahkan kita masih pendidikan saja sudah ada tawaran ke Kalimantan. Ini kan teman-teman yang belum bekerja sudah ada tawaran ke Kalimantan untuk di sana jadi pemadam kebakaran hutan gitu. Pulhutnya, polisi hutannya lah di Kalimantan begitu. Itu jadi ya bagaimana kepercayaan masyarakat kepada pendidikan ini sangat bagus sekali, sangat tinggi begitu. Karena sudah terjamin disiplinnya dapat, berkarakter begitu ya. Bahkan kalau di Tabanan, di Rindam itu kan sering latihan-latihan orang-orang sipil kayak pemadam kebakaran. Di sana di Damkar itu 2 minggu di sana latihan. Yang kalau yang guru-guru SM3T itu garis terluar terpencil itu latihan juga di sana gitu. Agar tidak kaget nanti di sana gitu ya, disiapkan dulu dari sekarang gitu. Baik, tapi kalau untuk kantor gimana Pak Praja? Nanti mungkin ya kita bahas ya Pak Praja ya, karena untuk kalau yang tadi belum bekerja, masih sekolah, bisa lah, karena memang ini juga nanti akan sangat diperlukan juga begitu. Tapi yang sudah bekerja di instansi, ini ditinggalkan, ini di kantornya gimana ini? Nanti akan kita bahas, dan pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Anda juga bisa ikut bergabung bersama kami ya. Mungkin ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan, ingin Anda sampaikan begitu terkait dengan Latsarmil, Latihan Dasar Kemiliteran Komponen Cadangan Komkat Matra Udara tahun ajaran 2023 yang baru saja selesai dilaksanakan ya pendengar. Ini yang diikuti oleh 500 orang dari berbagai kalangan masyarakat. Nah, salah satu dari 500 orang tersebut ada dari Buleleng, dan kita sedang berbincang bersamanya pendengar bersama Bapak Gede Praja Mahardika. Dan terkait dengan hal tersebut, Anda bisa bergabung juga nanti bersama kami melalui line telepon 24644 atau melalui WhatsApp kami di 081139999790. Kita jeda sejenak, tetap di Pro 1. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dengarlah
Suara bayi Papua. Suara bayi Kalimantan. Suara bayi Sulawesi. Suara bayi Jawa. Suara bayi Sumatera. Dapatkah kita membedakannya? Jika kita sulit menyatukan perbedaan, karena memang perbedaan tidak untuk disatukan, maka satukanlah persamaan dan lupakan perbedaan yang ada. Kita sama, kita satu, kita Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. The new mobile application RRI Playgo. Dapatkan fitur-fitur baru di New RRI Playgo. Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Playgo. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini. RRI Playgo kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten. RRI Playgo menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Playgo terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo, play, enjoy. Sibuk banget bro, tuh handphone dipencet mulu dah. Iya nih, lagi kirim-kirim salam sekalian request lagu di radio. Seru juga loh. Beneran? Jadul banget masih main radio. Radio nggak semua jadul kok. Mau kirim-kirim salam atau sekedar request lagu di radio via telepon? Bisa banget. Bisa lewat WA, Facebook, dan Instagram. Cari aja di media sosial kalian RRI Singaraja. Ikuti perkembangan lagu, nuansa budaya, dan berita-berita terkini hanya dengan satu kali sentuhan. Eits, ada aplikasinya juga loh, RRI Playgo. Yuk hubungi marketing kita untuk cari tahu seputaran pemasangan iklan dengan Deksri 085 338 912 111 atau Dewa 081 54 706 806. Dunia tidak dalam suasana normal.
global tidak dalam suasana normal. Krisis energi, krisis pangan, krisis keuangan sudah mulai melanda beberapa negara. Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Iya, modal. Sebetulnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, terima kasih Anda masih bersama kami dalam dialog Hai Bali Kengken, dan kita masih berbincang bersama Bapak Gede Praja Mahardika ya terkait dengan manfaat Latsar Mil untuk menumbuhkan jiwa pemuda berkarakter dan cinta tanah air. Dari 500 orang dari berbagai kalangan masyarakat yang mengikuti latihan dasar kemiliteran Latsar Mil komponen cadangan Komkat. Ini ada dari Buleleng, salah satunya ada Pak Praja ya. Dan terkait dengan bela negara, ini yang memang merupakan bukan hanya tanggung jawab TNI, Kementerian Pertahanan, tapi semua komponen bangsa. Dan itu yang mungkin menjadi motivasi juga Pak Praja untuk ikut serta. Tapi tentunya dari masyarakat sipil yang sudah bekerja di instansi, minta izinnya tadi sama keluarga, sama istri, ini luar biasa ya, berarti legowonya istri mengizinkan begitu ya. Tapi kalau dari instansi bagaimana Pak Praja? Kebetulan kalau dari instansi, di instansi kami kebetulan di Dinas PUTR itu sangat didukung. Itu karena di Dinas PU tidak hanya di Dinas PUTR tetapi di Kementerian PUPR memang ada programnya. Gitu. Programnya yang bekerja sama dengan Pusdik Kopassus. Kenapa di Pusdik Kopassus? Karena berdekatan mungkin ya, Jakarta Bandung begitu. Memang ada programnya untuk memberikan pelatihan-pelatihan dasar militer kepada pegawainya. Kenapa demikian? Agar pegawai-pegawai ini punya karakter building. Karena ke depan yang diperlukan di dunia kerja itu adalah orang-orang yang berkarakter gitu. Jadi kalau ke depan hanya orang Indonesia itu sudah banyak orang pintarnya Mbak, tapi orang yang berkarakter itu sangat sedikit begitu. Itu yang kenapa saya didukung oleh kantor untuk mengikuti ini, satu sisi itu, kedua karena memang sebuah kewajiban setiap SKPD harus mengirimkan begitu. Dan di dalam undang-undang diatur begitu. Itu jadi ya begitu saya lulus, saya laporan ke Pak Kadis dan di ACC langsung dibuatkan surat izin, gitu. Hari itu pun jadi surat izinnya, gitu. Baik, berarti gitu. Aman-aman aja ya kalau untuk aja. Instansi ya, luar biasa berarti dukungannya. Dan kampus pun juga mengizinkan, gitu. Kebetulan kan saya sedang lanjut S2 di kampus Undiksa gitu, ambil jurusan manajemen lingkungan ya, kampus juga mengizinkan. Gitu. Ibaratnya cuti atau gimana jadinya kalau gitu? Kita enggak cuti, cuma setiap ada waktu kita mengumpulkan tugas gitu. Setiap minggu itu kan adalah waktu luang, itu kita mengumpulkan tugas. Jarak jauhnya begitu ya. Baik. Dan kita juga undang pendengar, ini mungkin ada yang ingin ikut bergabung bersama kita di 24644 pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Untuk Anda yang mungkin ini ada yang ingin disampaikan, ditanyakan begitu terkait dengan latihan dasar kemiliteran komponen cadangan Komkad yang diikuti oleh berbagai kalangan masyarakat. Dan dari 500 orang yang mengikuti Latsar Mil ini, salah satunya ada Pak Praja. Jadi kita mencari tahu ini terkait dengan Latsar Milnya ya. Dan kalau di WhatsApp ini ada yang menanyakan, selamat pagi Pak Praja, apakah ada jatah-jatah begitu ya untuk masing-masing wilayah begitu untuk keikutsertaannya?
Kalau jatah ada. Untuk Kodam 9 dijatah 500 orang. Untuk Kodam Bukit Barisan 500 orang. Ini matra daratnya, Mbak. Kalau Kasuari itu 200 gitu. Hasanuddin 250 gitu. Nah, kalau matra udara kemarin itu berapa ya? 200. Pokoknya keseluruhan itu dari 3 matra itu 2.500. Nah, untuk Kodam 9 kemarin yang masuk 500 orang karena sakit satu dipulangkan. Jadi yang berangkat ke Bandung itu 499. Mungkin itu angka hoki karena kan Kodam 9 masa berangkatkan 500 orang. Mungkin harus ada 9-nya begitu. Ya itu kata pelatih mungkin. Itu kode hoki katanya 499 katanya. Baik. Itu. Baik. Kemudian di WhatsApp ada yang memberikan pujian juga ini, selamat untuk Pak Praja, seharusnya seperti ini anak muda, lebih banyak anak muda yang ikut serta seperti di Korea Selatan begitu ya ini ya. Seperti di Barat itu ada wajib militer untuk pemuda yang baru lulus sekolah itu langsung masuk wajib militer. Harusnya Indonesia juga menerapkan hal tersebut begitu. Waduh, berat ini. Gimana pendapatnya? Kalau Indonesia diterapkan wajib militer itu sulit, Mbak. Karena tidak wajib militer aja, Latsarmil aja susah gitu. Tidak jarang orang yang mau pulang gitu. Waktu kami seleksi itu, di seleksi itu ada yang minta pulang dari berbagai macam alasan lah gitu. Ya udah dipulangkan. Gitu. Oke. Ada yang sudah dalam proses latihan itu? Ada dipulangkan. Ya dia minta kan, ya dipulangkan daripada kenapa-napa gitu kan. Oke. Ya dipulangkan. Kalau memang kalau jujur saya 1 minggu itu 2 minggu itu, wah kok saya ikut begini ya gitu. Padahal ya seperti kata Mbak Heni tadi udah enak-enak kerja di kantor gitu, kok kita ikut ini gitu. Pulang malu sama keluarga udah diizinkan. Kalau pulang lagi kita malu sama instansi, bawa nama instansi, mentalmu lemah sekali kan begitu. Ya udah kita jalanin aja gitu. Pasti hari itu akan berlalu begitu. Badai itu pasti akan berlalu, tapi tsunami pasti akan menanti kan begitu. Kalau kata pelatih kan. Ya udah kita jalanin aja. Kalau Latsarmil saja susah apalagi wajib militer, tapi memang bertahap kita. Bertahap ke sekolah-sekolah. Ya enggak usah wajib militer, cukup siswanya diajarkan budi pekerti, berkarakter. Udah itu sudah bagian dari bela negara gitu. Kalau wajib militer tertekan, bule-bule yang kesini itu kan dia merefresh otaknya dia kalau wajib militer itu. Terus terang saya 3 bulan itu ya benar-benar kalau bisa dibilang ya stres juga. Ketika sudah dilantik itu rasanya plong sekali itu. Pulang bisa kita ketawa-ketawa gitu. Itu jadi apalagi wajib militer kan begitu. Oke, baik. Wah, ini wajib militer berat katanya ya, Pak ya. Ya, kalau wajib militer berat ya. Tapi tidak menutup kemungkinan siapa tahu Ya, bisa bisa, begitu ya, ya bertahap nanti lah ya, gitu. bertahap ya. Baik, terima kasih yang sudah mengirimkan WhatsApp-nya di 0811399790. Selamat pagi Pak Praja, selamat sudah menyelesaikan pendidikannya. Dari mana Pak dapat informasi ada seleksi Latsarmil ini? Pagi, makasih pertanyaannya. Saya dapat informasi itu dari Babinsa, terus kedua dari teman-teman di asrama gitu. Karena mereka tahu saya memang pengen jadi tentara, ya udah. Ini kayaknya cocok nih, sama gitu ya. kamu. Dan bahkan teman saya Danton Febri, dia itu kan kebetulan perawat. Itu teman tes saya SPAPK gitu. Teman tes saya SPAPK ketemu di Latsarmil. Dan yang nguji saya di Latsarmil pelatih itu
ada beberapa teman saya yang saya ajak tes. Dulu. Contohnya ada Serka Putu Irwan itu saya ajak tes PK 17. Ada namanya Yayan itu PK 18 saya ajak tes. PK 16 juga ada. Jadi ya udah, mereka ya sesuaikan. Kalau kita lagi latihan ya saya diselang gitu. Baik, mohon izin dulu Pak Praja, kita sapa pendengar dulu ya di line telepon ya di 24644 untuk pendengar Pro 1 yang ingin ikut bergabung pagi ini, kami sapa Anda. Waduh, kelamaan ya ini mengangkatnya ya. Silakan kembali dihubungi kembali di 24644 untuk pendengar yang ingin ikut bergabung pagi ini ya, dicoba lagi karena tadi masih ditanggapi. Berarti memang ada informasi sampai Babinsa, berarti sudah terbuka ya Pak Praja ya informasi-informasinya ya. Siap. Dan masyarakat seharusnya bisa juga ini untuk ikut kalau ada yang ingin berminat. Kita sapa kembali, selamat pagi Pro 1. Selamat pagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu, selamat pagi. Pak Sutaya. Nggih, teja kula nggih. Terus Pak. Tertarik dengan jadi adanya latsar ini ya. Mungkin dengan kondisi sekarang itu. Nah, maaf ini secara jujur kita sering mengatakan bahwa kita sering itu pada umumnya ingin yang sudah karena teknologi konsumen nyaman ya, sehingga salah satu kendala di dalam mungkin kita semua dan BDP di kantor-kantor ataupun yang sudah bekerja itu, nah ini kan ada mungkin bagaimana untuk meningkatkan karakter disiplin itu terutama, dan juga karakter bertanggung jawab. Nah memang sudah banyak. Nah, maksudnya begini, kalau memang banyak ada di kantor itu sudah memiliki karakter yang disiplin, yang memang bertanggung jawab, saya kira ini bisa menular ya. Nah jadi untuk itu saya kira ini kalau memang ini baik, bagus dan hasilnya itu sudah bisa dibuktikan dan ternyata dapat meningkatkan itu kualitas setiap instansi, mengapa tidak? Mungkin ini akan menjadi kewajiban di seluruh ya. Mungkin perlu, jadi yang sudah dia mendapatkan itu latihan ini perlu dievaluasi ya. Mungkin terus itu dipantau. Nah, sehingga akan bisa terlihat itu ya, yang sudah dia mendapatkan. Jadi latihan ini kita mungkin kinerjanya bagaimana dan bisa mempengaruhi juga. Jadi mungkin karyawan yang lain ataupun jadi yang ada di sana itu. Nah kalau ini sudah baik, bagus, mengapa tidak? Biarpun mungkin biayanya besar demi untuk kepentingan bangsa dan negara ya, terutama dalam pelayanan, saya kira ini bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah nanti kalau misalnya dia masih ya mungkin belum berkeluarga dan juga masih bisa nanti untuk bisa mencari Polri, itu apakah tidak mendapatkan prioritas ya, kalau sudah dia mendapat ya sertifikat ataupun ijazah bahwa dia sudah lulus dan ini mendapatkan prioritas lah, jadi untuk dia bisa diterima di angkatan seperti di Polri, di tentara dan lain sebagainya. Nah sehingga akan bisa memberikan motivasi terutama kepada generasi-generasi yang muda ya, dan mungkin juga saya kira perusahaan-perusahaan ataupun mungkin di tempat-tempat instansi ini juga bisa itu dipakai salah satu indikator untuk dipertimbangkan untuk bisa dia diterima di sana, sehingga ini akan bisa nanti banyak yang mau itu untuk dia melakukan latihan seperti ini itu, karena ini sangat penting bagi kita, karena kita kalau kecerdasan ya saya kira bangsa Indonesia sangat cerdas. Kendala kita itu kan kendala masalah masalah karakter ini ya. Secara umum itu karakter disiplin, pokoknya karakter demi untuk kebaikan. Nah, saya kira itu, mohon maaf bila apa yang disampaikan pada berkenan. Om Sandi, Om Rahayu. Rahayu, Pak Sutaya, terima kasih. Ini masukannya, motivasinya juga ya. Gimana Pak Praja? Silakan dulu ditanggapi langsung ini. Terima kasih Pak Sutaya dari Tejekule. Ya, kalau kita yang sudah latsarmil ini Mbak, jadi sudah siap pakai. Artinya kenapa kami bilang siap pakai? Jadi kami pendidikan selama 3 bulan, tidak hanya diajarkan disiplin, tetapi kami diajarkan taktik perang, diajarkan menembak, bahkan prajurit Dikma Tamtama itu tidak mendapatkan pelajaran nembak 450 butir peluru per orang kita tembakkan itu. Satu-satu itu. Bayangkan itu. Dikma
Bintara, Tamtama itu tidak mendapatkan itu. Satu orang dia tidak mendapatkan 450 butir. Kita 450 butir. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita digembleng di Batu Jajar. Tidak semua tentara bisa masuk ke daerah Batu Jajar. Artinya yang hanya pendidikan spesialisasi rider atau komando atau dia akan berangkat tugas baru bisa masuk ke Pusdik Batu Jajar, Pusdik Kopassus. Dan di sana kita serbu jam namanya. Serbuan peluru amunisi tajam. Jadi kita jalan dari atas itu ditembak gitu. Itu ada. Nah, artinya kita di sini bagi rekan-rekan perusahaan yang memerlukan, terutama yang di Buleleng, ada beberapa rekan-rekan kami yang belum bekerja begitu, bisa nanti koordinasi dengan Kodim karena Kodim punya datanya atau Babinsa untuk memanggil Komcad, komponen cadangan yang mempunyai dengan menunjukkan ijazahnya begitu. Mungkin jadi Satpam karena menjadi Satpam kan ini melebihi dari Gada Pratama. Benar. Gada Pratama cuma 2 minggu dan kita bayar lagi. Kalau ini kan nggak bayar kita. Iya. Kita dibayar sama pemerintah. Iya. Dapat uang sakunya kita. Gitu. Dan pelatihannya juga lebih banyak dapatnya gitu ya. Begitu. Jadi sangat kalau di perusahaan di beberapa daerah memang mengkhususkan itu, Mbak. Ketika terutama kota-kota besar, kalau dia itu merekrut yang bekerja ini adalah komponen cadangan begitu. Angkatan pertama senior-senior kami sudah banyak yang bekerja di perusahaan-perusahaan jadi Satpam, entah jadi apanya lah begitu, kepala-kepalanya begitu. Karena memang kita benar-benar digembleng, karakter kita yang diperbaiki. Jadi perusahaan tidak lagi capek-capek untuk membiayai mereka pelatihan. Perusahaan tinggal pakai gitu. Ini barang sudah tinggal pakai begitu. Jadi mungkin itu jawaban dari kami di Kodim Buleleng di Udayana khususnya. Saya selaku Danton di penanggung jawab di 1609 di Kodim Buleleng begitu untuk 44 orang begitu. Karena kebetulan saya yang dituakan begitu sama teman-teman. Ya saya sampaikan ini barang sudah jadi, tinggal pakai aja begitu. 44 orang berarti ada di Buleleng ya? Ya, 44 orang dan kalau yang bekerja di instansi itu cuma 3 orang. Oh, oke. Saya ada Angga namanya dari BPBD, terus Rudi Satpol PP di Seririt. Itu ada kalau Danton saya lagi satu itu Rusdianto, dia guru. Kalau Febri dia perawat. Jadi semacam lah. Baik. Orang pintar banyak, tapi yang berkarakter yang sulit dicari. Tapi setelah pendidikan ini apakah terus ada dipantau begitu atau tetap aktif dalam kegiatan-kegiatan bersama angkatan atau gimana? Nanti mungkin ya ditanggapi, kita sapa dulu di line teleponnya. Selamat pagi Pro 1. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Narde. Iya, betul. Silakan Pak Narde diberatan niki. Selamat yaitu Hari Kemerdekaan. Merdeka, Dirgahayu. Merdeka 3 kali, Bu. Merdeka. Karena kita berbicara dengan narasumber yang sudah mendapat pendidikan yang luar biasa bagi Buleleng itu. Nah, saya Narde, yaitu juga pernah mengikuti pendidikan seperti ini waktu saya di Kediri. Waktu jadi mahasiswa tahun 65 selama 3 bulan juga. Tapi tidak sehebat yang Bapak sampaikan tadi. Karena kami hanya mengikuti pendidikan, memang ada tembak menembak dan sebagainya. Tapi jauh lebih rendah daripada apa yang Pak sampaikan. Saya bangga. Hanya saja Bapak, saya mau tanyakan Bapak. Semoga Bapak bisa memberikan yaitu ilustrasi apa yang Bapak mengerti pendidikan itu sendiri. Selama pendidikan Bapak, apakah Bapak dapat textbook, buku, dalam arti misalnya modul kah yang berkaitan dengan yaitu kebangsaan itu sendiri. Lalu yang kedua tentang yaitu ideologi kita yaitu
ideologi negara kita, dan kemudian sebagai dasar negara, ideologi negara berbeda dengan dasar negara, yaitu Pancasila itu. Kalau boleh, kalau memang ada dan memungkinkan diberikan, karena kita kan menyebarkan pengetahuan. Karena kami dari Yayasan Bakti Asi yang sekarang sudah menjadi laskar tidak berguna, hilang Malaysia. Jadi kalau boleh saya mau pinjamnya 1 jam untuk difotokopi, untuk dipelajari, karena saya kebetulan dulu pengajar, yaitu selama menjadi tenaga edukatif, saya tidak mau menyebutkan dosen lagi karena saya sudah laskar tidak berguna, yaitu mengajar Pancasila. Barangkali Bapak berkenan kalau ada hal-hal yang misalnya diberikan di sana sebagai bekal, bahwasanya yaitu sudah diakomodasikan yaitu keberagaman itu di dalam peraturan perundang-undangan. Berarti kalau itu, maka dari itu saya mencari bahan-bahan yang selekat mungkin untuk menunjang yang akan kami laksanakan pendidikan di Yayasan Bakti Asi untuk masyarakat secara umum, tetapi bahan-bahan sedang kami cari dari Universitas Bung Karno, dari Universitas Gajah Mada, dari Universitas Hasanuddin, dari Universitas Penjajaran, dari Universitas Airlangga, sedang saya cari bahan-bahan. Untuk hal itu, kalau Bapak berkenan, tapi saya yakin Bapak berkenan, karena ini penyebaran ilmu dan sekaligus, yaitu mungkin nanti Bapak kita undang menjadi narasumber dan sebagainya. Sehingga dalam hal ini, sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Baik, Suksema, terima kasih Pak Narde. Niki bukan laskar tak berguna. Kita RRI Singaraja masih tetap memerlukan Pak Narde ini untuk pemikiran-pemikirannya, Bapak ya. Selalu menantikan Bapak ikut bergabung juga ini di Hai Bali Kengken pagi-pagi dan semuanya ya. Mungkin kita sapa kembali satu penelpon boleh ya Pak Pak Praja ya. Selamat pagi Pro 1. Merdeka. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak narasumber Pak Praja ya. Nggih, Pak Gus. Baru dengerin. Nggih. Luar biasa banget ya. Ya, jadi masalah bela negara. Ya. Jalur konstitusi sudah mengatur di sana. Siapa warga negara punya hak untuk membela negara. Itu wajib. Jadi warga negara wajib membela negara. Ya orang bongol, orang tunanetra, orang perot, mohon maaf nih. Ya orang normal kan nih sebagai ini. Apapun ini. Itu yang pertama. Saya ingin bertanya. Ya, kalau saya bertugas jadi salah satu angkatan ya TNI ya, Tentara Nasional Indonesia. Itu pasti rahasia-rahasia itu ada. Rahasia untuk negara tidak boleh, orang musuh tidak boleh tahu. Rahasia sama istri. Nah, Bapak sekarang punya atau punya istri baru kawin, ya anak. Lalu ditugaskan oleh negara di tempat sesuatu yang rawan, ya rawan. Apa yang Bapak lakukan sama istri? Bapak tinggalkan keluarga istri di dalam medan perang beberapa tahun yang lalu pernah terjadi. Ada yang terjadi seperti itu, lalu gugur di medan laga. Istri tidak tahu bahwa suaminya tugasnya, lalu diberitahu oleh kembarannya bahwa suami ibu dah gugur di medan ini. Nah, sepanjang Bapak terjadi hal demikian, apa yang lakukan pada istri melakukan tugas itu? Itu rahasia negara itu harus disimpan dengan baik. Itu saja peran saya. Terima kasih. Merdeka. Terima kasih Pak Gus Mangki di Mayong juga sudah ikut bergabung ya. Sudah 2 penelpon ya, karena waktu juga terbatas ini. Silakan Pak Praja, mungkin bisa ditanggapi. Tadi ada Pak Narde juga ya. Selama pendidikan ada modulnya tidak Pak? Mau pinjam ini atau bisa dibagikan tidak? Kalau modul itu kita setiap mata pelajaran, artinya setiap mata-mata pelajarannya itu emang ada, tapi setelah selesai ujian dikumpul, Mbak. Oke. Jadi tidak dibagikan, karena di sistem di TNI itu ada namanya Santiaji. Jadi bagaimana kita menyembunyikan rahasia
tentara dan itu diatur dalam Sumpah Prajurit kelima. Jadi memegang rahasia tentara sekeras-kerasnya. Itu jadi kalau untuk membangun sebuah yayasan atau pelatihan Latsarmil ini ya bisa langsung ke mungkin berhubungan dengan Kodim atau di sini di Buleleng bisa dengan Secata, dengan Dodiklatpur seperti itu. Seperti itu. Tapi ada pelajaran atau pendidikan tentang kebangsaan, tentang ideologi negara seperti itu. Bukan hanya dari fisik dan mentalnya saja begitu, Itu Pak? sudah pasti, Pak. Karena kami didoktrin di dalam benak prajurit itu bagaimana NKRI ini tetap utuh begitu. Itu doktrin mereka. Tapi memang modul-modulnya tetap dirahasiakan begitu ya. Iya. Dan terkait kemudian, mohon maaf berarti Pak Narda ini tidak bisa dipinjamkan berarti. Dan, tapi kalau undang-undangnya itu cukup searching di internet aja ada. Kalau undang-undang Dari Kemenhan itu ada. Baik. Kemudian apakah, nah ini misinya, jika ada misi rahasia, gimana Pak Praja? Apa yang dilakukan nanti? Ya kita jalankan, Pak. Ya kita jalankan kan. Namanya aja misi rahasia begitu. Ya kita jalankan aja. Baik, dijalankan saja katanya Pak Gus Mawang nih. Panggilan tugas ya sudah menjadi kebanggaan dan itu kita dilantik kan dengan sumpah itu. Iya. Siap dipanggil kapan saja. Baik, wah ini karena waktu juga hampir jam 10 ya. Mohon maaf untuk pendengar Pro 1 yang mungkin ingin ikut bergabung bersama kami di line telepon 2444 ya. Tidak bisa kami sapa kembali ini di line teleponnya, mohon maaf sekali. Dan untuk Pak Praja mungkin terakhir yang ingin menjadi closing statementnya ini mengajak anak muda ini agar berkesinambungan juga ini. Karena tadi ibaratnya minim ya jadinya yang ingin ikut bergabung atau seperti apa sih Pak Praja? Ya banyak sih yang ingin ikut bergabung, tapi kan harus melalui tes-tes begitu. Ya bangsa ini akan menuju bonus demografi di tahun 2045. Artinya di mana usia-usia produktif lebih memegang peranan begitu. Tapi jika usia-usia produktif hanya disibukkan dengan bermain game, dengan kegiatan-kegiatan yang tidak inovatif dan imajinatif, bonus demografi akan berlalu begitu saja. Gitu. Jadilah pemuda yang berkarakter dan jadikan energi mudamu senjatamu. Kalau seperti pesan Komandan Dan Sadik dari Kaswari kemarin, masa mudamu apa kegiatan jalan-jalan gitu, nggak paten lah, ikut Latsarmil baru paten katanya gitu. Jadi kebetulan kami dari Kodam 9 itu di BP kan Mbak, ketika nyampe di di Batu Jajar, kami di BP kan ke Kaswari, 80 orang di BP kan ke Kaswari, masuk saya kena, terus dari Bukit Barisan juga 80 orang karena untuk melengkapi langkah defile, barisan defile itu. Kalau Kaswari kan dapat jatahnya itu 200 orang, jadi kalau langkah defile itu minimal 310 atau 350, jadi nggak kekejar, ini harus di backup. Jadi kita di sana itu 1 minggu menyatukan, bayangkan nggak pernah kita ketemu tapi penderitaan kita sama di ompreng yang sama, itulah kita diajarkan jiwa Korsa itu. Jiwa Korsa, kebersamaan juga, dan memang kalau masing-masing instansi yang diperlukan kan adalah tim yang solid begitu ya, super timnya yang diperlukan begitu. Wah luar biasa, terima kasih banyak Pak Praja ini berbagi pengalaman selama Latsarmilnya, dan ini memang untuk menumbuhkan jiwa pemuda berkarakter dan cinta tanah air tentunya. Jadi semoga negara kita tetap aman-aman ya Pak Praja ya. Dan lebih banyak lagi untuk pemuda-pemuda yang ingin ikut bergabung atau mengikuti
kegiatan latihan dasar kemiliteran ini atau komponen cadangan ini malah semakin besar, karena tadi juga disampaikan sebenarnya setiap warga negara wajib membela negara ya, dan bergabung menjadi anggota komponen cadangan ini adalah wujud bela negara untuk tanah air Indonesia dan membawa energi baru lagi bagi penguatan pertahanan negara. Karena bela negara ini merupakan tanggung jawab semua komponen bangsa. Terima kasih banyak Pak Praja, dan selamat ini sudah menyelesaikan pendidikan Latsarmilnya untuk menumbuhkan jiwa pemuda, dan ini semoga berkelanjutan ya Pak Praja ya. Banyak lagi Pak Praja selanjutnya ini yang ikut bergabung lagi. Terima kasih banyak sekali lagi untuk pendengar Pro 1 RRI Singaraja yang sudah ikut bergabung bersama kami, dan tetaplah bersama kami di Pro 1 untuk menyimak beragam acara yang akan kami hadirkan untuk Anda. Saya Haini Batalia, terima kasih dan sampai jumpa. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.